Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program acara kita ini program acara yang menambahkan hazanah keilmuan kita, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus beramal. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama pembahasan tentang sewa-menyewa. Al-Mu'allif pada sesi sebelumnya telah menjelaskan bahwa wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrati illa an yushtaratu ta'jil. Ketika suatu akad sewa-menyewa itu telah dilangsungkan dan pada akad itu tidak ada penjelasan dengan lebih lanjut perihal pembayaran uang sewa, maka hukum asal akad sewa menyewa, penyewa idealnya, hukum asalnya dia harus melakukan pembayaran uang sewa tunai di saat akad sewa menyewa dilangsungkan. Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sewa menyewa itu adalah salah satu model dari akad jual beli. Sebagaimana dalam akad jual beli ketika tidak ada persyaratan untuk menunda pembayaran, maka idealnya pembeli harus segera menyerahkan uang pembayarannya. Sebagaimana penjual harus segera menyerahkan barang yang dia jual. Karena telah dijelaskan berkali-kali bahwa jual beli itu satu akad yang berkonsekuensi memindahkan kepemilikan, memindahkan hak barang dari penjual kepada pembeli, hak atas uang dari pembeli kepada penjual. Dan adanya perpindahan barang ini atau yang disebut dalam literasi ilmu fikih dengan muawadhah, pertukaran barang, itu bersifat otomatis dan spontanitas. Tatkala ada ijab, ada qabul, ada penawaran, saya jual kepada Anda dan kemudian ada jawaban respon dari pembeli dan mengatakan ya, saya terima pembeliannya, maka spontan hukum-hukum yang berlaku pada jual beli berlaku dan harus segera dilaksanakan. Demikian pula halnya sewa menyewa, karena sekali lagi sewa menyewa itu adalah salah satu bentuk dari jual beli. Alasan kedua atau penjelasan selanjutnya, para ulama juga telah menjelaskan bahwa adanya perpindahan kepemilikan, adanya kewajiban serah terima barang, serah terima pembayaran pada akad jual beli ataupun sewa menyewa, ini adalah salah satu konsekuensi dari hukum wad'iyah atau yang disebut dengan hukum sebab akibat. Acap kali suatu sebab telah dilakukan, maka akibatnya akan segera terwujud. Tanpa ada penundaan, tanpa ada jeda sedikit pun. Sebagaimana halnya hukum sebab akibat yang lainnya. Ketika seorang yang berwudu misalnya, sekedar dia selesai dari berwudu, maka segera pula
status sebagai orang yang telah bersuci atau yang disebutkan tohara itu terwujud pada dirinya. Sehingga dia segera boleh menunaikan sholat, melakukan ibadah-ibadah yang harus dilakukan dalam kondisi suci. Sebagaimana ketika orang itu buang hadas, maka wudunya akan segera batal tanpa ada jeda sedikit pun. Nah, adanya kewajiban serah terima barang, serah terima pembayaran dalam jual beli, demikian pula dalam sewa menyewa. Penyewa berkewajiban segera melakukan pembayaran, sebagaimana pemilik barang segera harus menyerahkan barangnya untuk bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Ini hukum asalnya. Selama tidak ada perincian, tidak ada klausul yang merinci, tidak ada kesepakatan yang menyelisihi dari hukum asal ini, maka hukum asal ini akan berlangsung atau berlaku dan harus diindahkan oleh kedua belah pihak. Kecuali bila ada kesepakatan, ada persyaratan bahwa penyewa akan melakukan pembayaran uang sewa dalam waktu tertentu. Baik ditunda sekali pembayaran atau dilakukan pembayaran secara berkala. Demikian pula sebaliknya, pemilik barang yang disewakan, hukum asalnya dia setelah akad sewa menyewa telah disepakati, telah dijalin, ia idealnya harus segera menyerahkan barang untuk bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Kecuali bila ada persyaratan bahwa barang tersebut akan diserahkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh penyewa setelah sekian lama waktunya, misalnya setelah sepekan. Atau sewa menyewa itu akan berlangsung terhitung dari tanggal sekian, 1 bulan ke depan misalnya. Nah, kalau ada kesepakatan semacam ini, maka kesepakatan ini merubah ketentuan dasar. Sehingga walaupun akad sewa menyewa telah terjalin, ada kata ijab dan ada qabul, saya sewakan dan saya menyewa. Ada kata sepakat, tetapi konsekuensi dari akad itu tertunda seiring dengan kesepakatan atau persyaratan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin, hukum asalnya berkewajiban memenuhi atau berkewajiban menjalankan persyaratan yang telah disepakati. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali persyaratan yang melanggar aturan syariat sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka persyaratan yang menyimpang dan bahkan bertabrakan dengan tuntunan syariat ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dijalankan. Karena setiap manusia tidak dibenarkan untuk keluar dari tuntunan dan aturan syariat. Karena itu, kalau ada persyaratan macam ini, itu dianggap gugur atau yang disebut dengan batal demi hukum. Ya. Illa an yashtaritat ta'jil, kecuali bila ada persyaratan penundaan pembayaran. Nah, al-muallif rahimahullah taala di sini hanya menjelaskan tentang kewajiban melakukan pembayaran. Ya. Bahwa kewajiban pembayaran itu harus dilakukan setelah akad. Hukum asalnya demikian. Kecuali bila ada klausul kesepakatan boleh ditunda. Al-muallif, al-imam Abu Syuja tidak menjelaskan tentang kapan pemilik barang harus menyerahkan barangnya untuk dimanfaatkan, diambil gunanya oleh penyewa. Kenapa? Karena hukum asalnya akad sewa menyewa itu atau serah terima hak guna atau jasa itu dilakukan pada waktu yang akan datang. Karena memang jasa atau hak guna barang itu hanya bisa didapat, hanya bisa dimanfaatkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu, dalam waktu yang telah disepakati. Nah, kalau dalam pembayaran saja boleh ada kesepakatan penundaan pembayaran, maka demikian pula halnya dengan serah terima barang yang
menjadi objek sewa menyewa. Karena memang secara alami barang itu hanya akan bisa dimanfaatkan di masa yang akan mendatang. Di masa yang mendatang. Demikian pula kalau ternyata ada kesepakatan bahwa pemanfaatan barang tersebut terhitung sejak tanggal sekian dan tanggal sekian. Sebagaimana yang terjadi zaman sekarang misalnya ketika Anda pesan kamar hotel atau Anda membeli tiket pesawat, kereta, atau yang lainnya. Maka Anda menentukan tanggal kepergian Anda. Mungkin sebulan yang akan datang. Sehingga walaupun Anda telah membeli tiket, telah membooking kamar hotel, dan Anda telah melakukan pembayaran tunai, tetapi pihak kedua, pemilik layanan transportasi, perusahaan transportasi ataupun pemilik hotel, hanya berkewajiban untuk melayani Anda, memberikan kesempatan kepada Anda untuk memanfaatkan fasilitas mereka, yaitu hotel ataupun maskapai yang mereka miliki. Kapan? Pada waktu yang telah Anda pilih, yaitu 1 bulan yang akan datang. Ya, sehingga secara teori dengan menyebutkan bahwa boleh menunda pembayaran, itu sudah cukup mewakili untuk menjelaskan bolehnya menunda serah terima barang untuk dimanfaatkan oleh penyewa. Ya. Karena itu di sini al-mu'allif hanya menyebutkan 1 poin saja, karena untuk poin kedua yaitu serah terima barang, pemanfaatan barang, itu secara otomatis ya hanya bisa dilakukan di masa yang akan datang dan tidak mungkin bisa diserahkan di saat transaksi. Ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah taala mengatakan wala tabtulul ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidain wa tabtulu bi talafil ainil musta'jarah wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Akad sewa menyewa itu tidak bisa menjadi gugur, tidak bisa menjadi batal hanya gara-gara salah satu dari kedua belah pihak itu meninggal dunia, penyewa atau pemilik barang. Ya, ketika pemilik barang itu meninggal dunia, maka penyewa masih tetap berhak untuk memanfaatkan barang yang dia sewa hingga masa sewa berakhir. Sebagaimana sebaliknya, penyewa ketika bila meninggal dunia, maka akad sewa menyewa tidak menjadi gugur. Sehingga ahli waris dari penyewa berhak melangsungkan atau melanjutkan akad sewa tersebut hingga masa sewanya berlalu. Kenapa demikian? Karena para ulama juga telah menjelaskan, dan ini telah disampaikan pada berkali-kali dalam program acara kita ini, bahwa akad sewa menyewa termasuk akad yang bersifat final atau akad yang bersifat mengikat. Artinya, bila akad itu telah disepakati, telah dilangsungkan, maka akad itu harus dijalankan. Kedua belah pihak harus memenuhi komitmen tersebut dan tidak boleh mundur dari komitmennya, dari kesepakatannya, dari akad tersebut, kecuali atas izin dan restu dari pihak kedua. Sedangkan kematian itu bukan restu, bukan izin untuk mengakhiri akad sewa. Dengan demikian, seperti dicantakan oleh mu'allif bahwa matinya salah satu pihak dalam akad sewa menyewa tidak menjadikan akad sewa menyewa menjadi gugur. Tetapi ahli warisnya boleh melangsungkan, melanjutkan akad sewa tersebut. Wa tabtulu bi talafil ainil musta'jarah. Ya. Namun akad sewa menyewa itu bisa menjadi batal. Dengan apa? Dengan satu kejadian emergensi, kejadian di luar kuasa manusia, yaitu bila objek barang yang disewa itu rusak, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan, tidak bisa lagi diambil gunanya. Atau karyawan misalnya, ketika ada karyawan yang
meninggal dunia, maka akad sewa menyewa karyawan tersebut putus. Kenapa? Karena jual jasa itu objek akadnya adalah manfaat fisik manusia. Sedangkan bila manusia tersebut telah meninggal dunia, berarti manfaatnya tidak lagi bisa diambil. Sebagaimana bila rumah itu roboh, maka manfaat rumah itu tidak lagi bisa didapatkan. Karena itu perlu difahami, akad sewa menyewa itu akan menjadi serta-merta menjadi batal dengan rusaknya objek akad. Kalau akadnya itu adalah manfaat suatu benda, suatu barang, maka akadnya akan menjadi batal bila barang yang disewakan itu rusak. Kalau sewa menyewa itu berupa manfaat badan manusia atau yang dikenal dengan jasa, maka akadnya akan serta-merta menjadi putus ketika orang yang menjual jasa memiliki skill tersebut meninggal dunia. Walaupun ahli warisnya memiliki skill yang sama, kemampuan yang sama, tetapi karena akadnya telah batal, mereka tidak berkewajiban melanjutkan akad yang telah dijalin oleh orang tuanya. Sebagaimana penyewa juga tidak berkewajiban untuk menerima penawaran dari ahli waris untuk mereka menggantikan atau mewakili orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi kalau ada kesepakatan antara ahli waris dengan pihak kedua agar akad sewa ini bisa dilanjutkan dengan apa? Dengan mendatangkan barang pengganti. Misalnya, Anda sewa rumah untuk dihuni selama 10 tahun. Baru berjalan 5 tahun ternyata rumah tersebut roboh terkena gempa. Dan Anda selamat. Na'udzubillah. Ya. Kemudian ada kesepakatan antara Anda dengan pemilik rumah bahwa pemilik rumah akan memberi ganti rumah lain yang serupa. Yang satu tipe, Anda dipersilakan untuk pindah ke rumah lain yang masih kokoh, tidak roboh. Dan ternyata Anda sepakat, maka ini bukan berarti sewa menyewa yang pertama itu tetap berlangsung, bukan. Tetapi ini adalah akad sewa menyewa baru. Ini adalah akad sewa menyewa baru, di mana terjadi deal kesepakatan antara Anda, pihak penyewa, dengan pemilik rumah untuk kemudian membuat akad baru, yaitu sisa pembayaran yang seharusnya dikembalikan kepada Anda langsung dikonversi dengan apa? Dengan manfaat rumah lain, ya, hak guna atas rumah lain, sehingga ini menjadi akad baru. Demikian pula kalau Anda punya karyawan, sewa jasa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ternyata karyawan tersebut meninggal dunia, maka idealnya akad sewa menyewa ini batal. Kenapa? Karena objek yang disewakan itu telah rusak, tidak lagi bisa diambil manfaatnya. Tetapi kalau ternyata Anda menerima ahli waris dari karyawan tersebut untuk menggantikan ayah mereka, menjalankan tugas tersebut karena Anda merasa skill mereka sama dengan skill ayahnya, maka ini adalah satu akad baru. Sehingga konsekuensi dari pernyataan bahwa ini adalah akad baru, seperti dikatakan mu'allif bahwa Anda tidak wajib menerima penawaran dari mereka, sebagaimana mereka juga tidak wajib untuk menggantikan peran orang tua mereka. Yang harus dilakukan apa? Mengembalikan sebagian uang pembayaran sebesar masa sewa yang belum dimanfaatkan, atau sebesar sisa masa sewa. Kalau sisa masa sewanya itu adalah 30%, maka
pemilik barang yang menyewakan berkewajiban mengembalikan 30% dari nilai sewa. Ya. Ini idealnya seperti itu. Tetapi ketika ada kesepakatan karena kekeluargaan dan lain sebagainya, ada kesepakatan untuk kemudian didatangkan barang yang serupa atau didatangkan karyawan lain, maka ini sejatinya adalah akad baru. Itu bukan wajib, tetapi boleh. Alias kedua belah pihak boleh menempuh jalur kekeluargaan, musyawarah mufakat, untuk kemudian kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat dari akad sewa-menyewa ini. Di mana orang yang menyewakan tidak lagi berkewajiban mengembalikan uang, sebagaimana penyewa juga bisa mendapatkan manfaat barang yang mereka inginkan. Kemudian al-mu'allif mengatakan wala dhamana 'alal ajiri illa bil 'udwan, illa bi'udwan. Katanya seorang penyewa tidak berkewajiban mengganti kerusakan yang terjadi pada barang yang dia sewa, kecuali bila kerusakan itu terjadi karena tindakan yang melampaui batas, pemanfaatan barang yang di luar batas kewajaran, atau melanggar kesepakatan yang telah dicapai. Misalnya, ketika Anda sewa kendaraan untuk keliling kota, ya, di dalam kota, bukan kepentingan untuk keluar kota. Ternyata secara sepihak Anda melanggar kesepakatan dan Anda menggunakan kendaraan untuk pergi keluar kota, dan ternyata ketika digunakan pergi keluar kota, kendaraan tersebut rusak. Maka ini adalah bentuk dari udwan, perbuatan melampaui batas, sehingga ketika terjadi kerusakan Anda wajib mengganti kerusakan tersebut. Tetapi ketika kerusakan itu terjadi ketika Anda gunakan kendaraan itu untuk berputar-putar di dalam kota, maka Anda tidak wajib menggantinya selama Anda menggunakan kendaraan tersebut dengan cara-cara yang wajar. Atau ketika Anda menggunakan kendaraan tersebut secara tidak wajar, kendaraan pribadi, kendaraan untuk penumpang Anda gunakan untuk mengangkut batu, semen, atau besi, atau yang lain, sehingga terjadi kerusakan, mengangkut kayu. Padahal itu bukan kendaraan angkut. Sehingga ketika terjadi kerusakan berarti Anda telah melakukan perbuatan udwan, melampaui batas. Karena kendaraan pribadi atau kendaraan penumpang itu bukan digunakan sewajarnya, tidak digunakan untuk mengangkut barang. Demikian pula ketika Anda menyewa rumah, maka Anda tidak berwenang, tidak berhak untuk merubah instalasi rumah tersebut. Baik instalasi air atau instalasi listrik, atau mungkin memindahkan pintu, jendela, mengganti daun jendela dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi kerusakan karena Anda mengganti jendela, Anda berusaha mencopot pintu, atau menggunakan rumah tersebut secara tidak wajar. Ketika Anda membuka pintu dengan cara ditendang dengan kaki misalnya, didobrak, atau ketika Anda menutup pintunya dibanting sekeras-kerasnya sehingga akhirnya dalam tempo waktu tertentu rumah tersebut rusak, pintunya copot. Maka Anda karena telah melakukan satu tindakan yang di luar kewajaran, Anda wajib mengganti. Tapi ketika Anda menggunakan sewajarnya, dibuka sewajarnya, ditutup sewajarnya. Namun karena pemanfaatan yang terus berulang dan berulang, akhirnya engsel pintu tersebut copot misalnya, maka Anda tidak berkewajiban mengganti ataupun membenahi pintu tersebut. Anda berhak komplain kepada pemilik rumah agar mereka membenahi kerusakan rumah tersebut. Karena konsekuensi primer dalam akad sewa-menyewa ialah penyewa mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan barang yang dia sewa seutuhnya tanpa terhalang oleh satu hal. Alias dia memiliki kewenangan mutlak untuk memanfaatkan barang tersebut dengan cara yang sewajarnya dan dalam tempo yang telah disepakati. Karena itu setiap kali terjadi hal yang menjadi penghalang
penyewa, terjadi suatu hal yang menghalangi penyewa dari memanfaatkan barang yang dia sewa, maka kewajiban pemilik barang untuk membenahinya agar penyewa bisa mendapatkan hak yang dia telah beli, yaitu hak guna atas barang tersebut seutuhnya tanpa terganggu alasan apapun. Ya. Kemudian di antara bentuk perbuatan melampaui batas dalam memanfaatkan barang sewa, ketika akad sewa telah disepakati, maka satuan sewa menyewa itu seperti disebutkan sebelumnya bahwa satuannya itu adalah waktu atau produk. Ya, satu unit atau satu pieces yang dihasilkan, atau satuan waktu setiap hari 8 jam, 1 pekan 5 hari kerja, 1 bulan 25 hari kerja misalnya. Maka kalau sudah ada kesepakatan semacam ini, dan ternyata Anda menyewa dan memanfaatkan barang sewa melampaui batas, di mana Anda menggunakan kendaraan walaupun masa sewa telah berakhir dan kemudian terjadi kerusakan, maka Anda harus mengganti kerusakan tersebut. Atau Anda sebagai pembeli jasa mempekerjakan karyawan yang kesepakatannya itu jasanya diukur dengan satuan waktu 5 hari kerja sepekan, 8 jam 1 hari, 5 hari dalam 1 pekan, dan dalam 1 bulan 25 hari misalnya. Maka kalau terjadi kesepakatan semacam ini, dan ternyata Anda melanggar kesepakatan di mana karyawan Anda pekerjakan 9 jam 1 hari, Anda pekerjakan selama 7 hari dalam 1 pekan, maka Anda berkewajiban memberi uang lembur. Karena Anda telah melanggar satu kesepakatan kerja. Ya. Anda memanfaatkan karyawan di luar batas kesepakatan. Atau Anda menyewa karyawan untuk masak. Seorang koki Anda sewa untuk masak, ternyata Anda perintahkan dia untuk apa? Untuk jadi kuli bangunan. Maka ketika terjadi kecelakaan kerja, Anda wajib menanggung. Ya, demikian pula sebaliknya dengan orang yang tadi saya gambarkan menyewa kendaraan, menyewa rumah atau yang serupa. Intinya, hukum asal ketika terjadi kerusakan barang tanpa ada kesengajaan atau tindakan melampaui batas, maka itu tidak wajib untuk diganti rugi oleh penyewa. Tetapi ketika penyewa melakukan suatu tindakan yang melanggar batas kewajaran, melanggar klausul kesepakatan, maka penyewa wajib mengganti karena itu bentuk dari aduan. Alasan kenapa hukum asal penyewa tidak wajib mengganti? Karena serah terima barang atau keberadaan barang di tangan penyewa itu atas izin dari pemilik barang. Dan penyewa telah memberikan imbalan atas pemanfaatan barang tersebut. Sehingga keberadaan barang itu di tangan penyewa itu atas izin. Sehingga semua hal, ya ini satu kaidah fikih, semua tindakan yang dilakukan atas izin, baik atas izin dari syari' dari Allah Azza wa Jalla ataupun izin dari pemilik hak, maka kerusakan yang terjadi tidak wajib ditanggung. Para ulama menyatakan alasan dari tidak adanya kewajiban mengganti kerusakan kalau terjadi itu karena keberadaan barang sewa di tangan penyewa itu atas izin dari pemilik barang. Dan secara kaidah ilmu fikih, adanya izin itu berarti merupakan jaminan atau adanya izin itu berarti restu bahwa kalau terjadi kerusakan tidak wajib mengganti selama kerusakan itu terjadi bukan karena keteledoran atau tindakan yang di luar batas kewajaran. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.